Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 1 April 2022. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 5 yang demikian bunyinya. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, beberapa saat lalu kita dihebohkan dengan seorang ibu yang tega membuang bayinya ke dalam sumur. Ia tak tahan dengan perundungan yang dilakukan oleh para tetangga karena ia tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya. Ia dianggap sebagai ibu yang tidak sempurna sebab ia memberikan anaknya susu formula. Salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah penilaian yang diberikan oleh orang lain. Banyak orang menjadi sedih, penat, digerogoti kekecewaan, bahkan terpuruk akibat terngiang-ngiang memikirkan penghakiman, memikirkan kritikan tajam, olok-olok dan penghinaan orang lain, bahkan menjadi depresi seperti si ibu yang membuang anaknya ke dalam sumur. Akibat ia tidak kuat mendengar, mengalami penghakiman atau perundungan. Rasul Paulus, seorang hamba Kristus yang kenyang akan cemooh, akan penghinaan, akan fitnahan, dan juga ucapan-ucapan penghakiman yang kasar, yang menusuk hati. Korespondensi dengan jemaat Korintus mencerminkan kenyataan ini. Namun, ia tangguh, sebab dirinya selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Baginya, kalau Allah sang hakim sejati berkarunia kepada kita, mengapa kita begitu sibuk memedulikan penilaian manusia, termasuk dari diri sendiri? Dengan mantap Paulus berpijak di atas fondasi kasih karunia Allah yang memusatkan perhatian kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Pendapat dan penilaian orang lain bukan tidak penting, tetapi lihatlah dulu siapakah mereka yang sehingga demikian berkuasa menentukan kebahagiaan dan ketenangan sesamanya. Mereka mungkin tahu hanya secuil tentang kita. Komentarnya mungkin terlontar serampangan, dan sesudah itu ia tak melekat di benaknya lagi karena ia sudah repot mungkin dengan urusannya sendiri. Sebagian orang mungkin juga hanya sekedar usil mengomentari yang tak pernah sungguh-sungguh memikirkan perasaan kita bagaimana. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai fokus dan tujuan hidup kita dikacaukan orang lain. Bukankah lebih baik
memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membawa berkat bagi orang lain, ketimbang berfokus menghakimi sesama kita. Marilah kita pakai masa-masa Prapaskah ini untuk lebih bijak dalam bertutur kata, sehingga bukan penghakiman yang kita lontarkan, tetapi buah-buah kasih yang kita bagikan untuk sesama kita. Selamat berproses untuk terus memperbaiki diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Allah Sang Sumber Damai, ampuni kami yang dalam keseharian kami masih belum bisa mengendalikan perkataan kami. Kami yang mungkin menghakimi sesama kami hingga membuat hati sesama kami terluka. Bimbing kami ya Tuhan untuk terus memperbaiki diri, hingga orang lain mampu melihat wajah-Mu dalam tiap-tiap kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.